Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini Sabtu 4 Februari 2023 saya Pendeta Debriana STH akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai 16. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersama-sama ingin kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, kita buka bersama Alkitab kita dari Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai ayat yang ke-16 di bawah perikop bangsa yang buta. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi, telah dipejamkannya dan makamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang bermeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan membiarkan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu? Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Amin. Berbahagialah bagi kita bersama yang membaca dan juga boleh merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Saat ini firman Tuhan menyampaikan kepada kita dari ayat yang ke-9 sampai 12, di sana dikatakan bahwa mereka adalah bangsa yang tanpa penglihatan. Dalam artian mereka berjalan menuruti keinginannya sendiri tanpa memahami apa yang menjadi maksud dari penglihatan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, di sana dikatakan bahwa kehidupan keagamaan yang hanya berdasarkan tradisi manusia yang dihafalkan, dan hal ini membuat mereka menjauh dari Tuhan. Dan di ayat 15 sampai ayat yang ke-16 di sana mereka menganggap bahwa Tuhan tidak tahu apa-apa. Bagi mereka Tuhan tidak melihat atau mengetahui apa yang dikerjakan atau yang disembunyikan. Bahkan mereka mengabaikan peringatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, kita belajar bersama dari firman ini. Yang pertama diajarkan bagi kita ialah kita tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertai kita. Karena dengan tuntunan dan penyertaan dari Tuhan, maka kita tetap mampu berjalan sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Yang kedua, diajarkan bagi kita bersama ialah jangan menjadikan rasa keimanan kepada Tuhan itu hanya suatu tradisi, tetapi resapi setiap hal yang ada dalam hidup kita, sehingga semuanya itu semakin menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan jadikanlah hidup kita ini lebih bermakna dan bermanfaat.
Yang ketiga, jangan menyepelekan Tuhan dalam hidup kita. Karena yang kita ketahui bahwa hidup kita ini sudah Tuhan atur. Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang dengan kasih-Nya menciptakan kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi hal yang demikian, Bapak Ibu sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita bersama. Jadi mari kita jalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Karena sumber dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini, itu semua hanya berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kami bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya dengan firman ini, keimanan kami semakin tumbuh di dalam Tuhan. Dan kami mampu menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini dengan kasih dan penyertaan hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Efrata, Wahyu, di Rumpunu, dan juga Biha. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus juga memberkati pelayan-pelayan kami yang ada di tempat ini, baik dari pendeta, guru agama, guru sekolah minggu, penatua, diakon, dan siapapun yang boleh ambil bagian dalam tugas pelayanan. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di Rumpunu maupun Biha. Apapun yang boleh mereka kerjakan dan lakukan, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesehatan, kekuatan kami pertaruhkan dalam tangan-Mu Tuhan. Harapan, cita-cita dari jemaat-Mu di tempat ini, biarlah senantiasa didengar dan diterima oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami pertaruhkan jemaat yang ada di tempat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk resort kami GKF Ruk Jauh. Tuhan memberkati dari tingkat resort sampai kami di jemaat-jemaat. Biarlah kiranya kami semua boleh menjalani tugas tanggung jawab kami. Kami boleh melayani sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan Yesus, kami pertaruhkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami dari tingkat pusat sampai kami di desa ini. Secara mengkhusus untuk Pak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati semuanya. Biarlah mereka boleh menjalani tugas tanggung jawab mereka, sehingga kami sebagai masyarakat boleh merasakan sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga menyerahkan kehidupan kami bersama, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, dijauhkan dari hal-hal yang membuat kehidupan kami lalai ketika kami menghadapinya. Tapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami mampu melewati satu persatu dalam kehidupan kami. Lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus. Jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami dari sakit penyakit dan apapun itu yang ada di kehidupan kami dan mengitari kami. Kami pertaruhkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang saat ini sedang berproses, dan apapun yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini, kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, masa muda kami, masa anak-anak kami, bahkan yang dalam kandungan sekalipun. Kami yang sudah lanjut usia, kami pertaruhkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Belah kiranya setiap rencana harapan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, inilah seru doa kami bersama saat ini, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.